serahkan dirimu sekarang. Kau tidak bisa lari, lawan aku. Pagi itu, kota bergerak seperti biasa. Suara klakson bersahut-sahutan, roda-roda kendaraan bergesekan dengan aspal, dan matahari naik perlahan di antara gedung-gedung yang mulai memantulkan panas. Di salah satu ruas jalan utama, sebuah operasi pemeriksaan kendaraan digelar. Kerucut lalu lintas berjejer rapi, pita pembatas terpasang, dan beberapa polisi berdiri dengan wajah tegang, seolah jalanan itu adalah wilayah kekuasaan mereka sepenuhnya. Di tengah arus kendaraan yang melambat, seorang pria paruh baya mengendarai motor Astrea tua berwarna kusam. Catnya sudah tidak lagi mengkilap, beberapa bagian terlihat dimakan usia, namun mesinnya masih berdengung halus. Pria itu bernama Lutfi. Wajahnya tenang, sorot matanya lurus ke depan, tanpa beban. Dia mengenakan pakaian sederhana, jaket tipis, celana biasa, tanpa tanda apapun yang menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Hari itu, dia sedang cuti. Tidak ada rapat, tidak ada ajudan, tidak ada protokol. Hanya dirinya, motor tua, dan keinginan sederhana untuk menikmati kota dari dekat. Lutfi melihat barisan kendaraan di depan mulai mengular. Ada pemeriksaan. Dia memperlambat laju motornya, lalu berhenti di antrean seperti pengendara lain. Tidak ada keluhan, tidak ada ekspresi kesal. Baginya, antre adalah hal wajar. Dia bahkan sempat memperhatikan sekeliling. Seorang ibu dengan anaknya di jok belakang, seorang pekerja kantoran yang tampak gelisah melihat jam tangan, dan beberapa pengendara yang wajahnya tegang karena takut dipermasalahkan. Di sisi lain, berdiri seorang polisi bernama Johnny. Pangkatnya tidak rendah, dan itu terlihat jelas dari cara ia berdiri, dari nada suaranya, dari tatapan matanya yang memandang setiap pengendara seolah mereka adalah tersangka. Seragamnya rapi, namun sikapnya dingin dan kasar. Operasi itu resmi, lengkap dengan surat tugas. Namun di balik semua itu, ada niat lain yang bersembunyi rapi. Niat untuk memanfaatkan kekuasaan, untuk menekan, untuk mencari keuntungan dari ketakutan orang lain. Satu persatu kendaraan maju. Setiap kali ada pengendara yang terlihat ragu, Johnny akan menajamkan suaranya. Setiap kali ada yang tampak pasrah, dia akan memperpanjang pemeriksaan. Beberapa pengendara memilih diam, beberapa memilih menyerah. Di mata Johnny, semua itu biasa. Jalanan ini adalah panggungnya. Antrian bergerak perlahan, hingga akhirnya motor Astrea tua itu sampai di depan garis pemeriksaan. Lutfi berhenti dengan tertib, menurunkan kaki, dan menatap ke depan. Johnny melirik motor itu sekilas. Astrea tua. Pengendaranya sederhana, tidak ada kesan penting. Di detik itu, Johnny merasa menemukan sasaran yang mudah. Surat-suratnya. Suara Johnny terdengar keras, tanpa sapaan, tanpa basa-basi. Lutfi mengangguk pelan. Tangannya bergerak tenang mengambil dompet dari saku jaket. Namun sebelum sempat menyerahkan apapun, mata Johnny sudah menyapu motor itu dari ujung ke ujung, mencari-cari sesuatu. "Spion kamu kenapa kayak gini?" katanya. Nada suaranya meninggi. "Nggak standar." Lutfi menoleh ke spion, lalu kembali menatap Johnny. "Itu spion bawaan dealer, Pak. Saya beli resmi." Johnny mendengus. "Knalpotnya juga udah obrong. Itu pelanggaran." "Rusak kemarin, Pak. Saya malah mau bawa ke bengkel." Johnny menyipit mata. Penjelasan itu tidak membuatnya puas. Dia melangkah lebih dekat, terlalu dekat, hingga jarak mereka terasa tidak wajar. Tatapannya menekan, nada suaranya makin tajam. "Kamu banyak alasan. Sekarang surat-suratnya." Lutfi menyerahkan STNK dan SIM. Johnny mengambilnya, memeriksa lama, sangat lama, seolah berharap menemukan satu kesalahan kecil. Namun tidak ada. Semua lengkap, semua sah. Hening sesaat. Beberapa pengendara di belakang mulai memperhatikan. Ada yang berbisik, ada yang menahan nafas. Johnny merasakan tatapan-tatapan itu, dan rasa tidak suka muncul di wajahnya. Dia tidak terbiasa dipandang seperti itu. Ini motornya tua, kondisinya mencurigakan. Lutfi menatap Johnny lebih lama kali ini. Ada sesuatu yang terasa janggal, bukan soal pemeriksaan, tapi soal cara, nada, sikap. Semua terasa tidak benar. "Pak," kata Lutfi akhirnya, nadanya tetap tenang tapi lebih tegas. "Pemeriksaan boleh, tapi caranya tidak seperti ini. Bapak berbicara kasar dan tidak sopan. Itu sudah menyalahi prosedur."
Kalimat itu seperti percikan api di atas bensin. Wajah Johnny memerah seketika, rahangnya mengeras, matanya membelak. "Kau siapa? Berani ngajarin saya soal prosedur? Kau tahu siapa saya?" Udara di sekitar mereka berubah. Ketegangan terasa jelas. Beberapa pengendara menunduk, tak ingin terlibat. Anak buah Johnny melirik ke arah atasan mereka, ragu, tapi tidak berani berkata apa-apa. Lutfi tetap duduk di atas motornya, punggungnya tegak, tatapannya lurus. Tidak ada rasa takut di sana, tidak ada keraguan. Dan pada saat itulah, Johnny melangkah satu langkah lebih dekat, terlalu dekat. Sebuah tanda bahwa pemeriksaan sederhana itu baru saja berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Suhu 1,65. Johnny berdiri tepat di depan Lutfi. Jarak mereka kini hanya sehela napas. Suara kendaraan yang melintas seakan meredup, digantikan oleh ketegangan yang menebal di udara. Tatapan Johnny tajam dan penuh tekanan, seolah ingin menundukkan lawannya hanya dengan mata. Namun Lutfi tetap diam, tidak bergeser, tidak menunduk. Keteguhan itu justru membuat Johnny semakin tersulut. "Kau pikir kau hebat?" Johnny mendegus. "Di sini, saya yang berkuasa." Ia mengangkat tangan dan mendorong bahu Lutfi dengan kasar. Dorongan itu tidak cukup kuat untuk menjatuhkan, namun cukup untuk memperlihatkan niat. Motor Astrea tua itu bergoyang sedikit. Beberapa orang di antrian tersentak. Ada yang menahan napas, ada yang mulai merekam diam-diam dengan ponsel mereka. Lutfi menahan stang motornya, lalu menghela napas pendek. Ia menatap Johnny, kali ini lebih dalam. "Bapak tidak berhak menyentuh saya," ucapnya pelan tapi jelas. "Ini sudah bukan pemeriksaan." Johnny tertawa sinis. Tawanya keras dan meremehkan. "Kau berani melawan aparat," katanya sambil menendang bagian samping motor Lutfi. Bunyi logam beradu terdengar nyaring memecah kesunyian. Motor rongsok begini sok paling benar. Suara bisik-bisik mulai terdengar di belakang. Ketegangan merambat dari satu orang ke orang lain. Anak buah Johnny saling pandang, sebagian terlihat tidak nyaman, tapi tetap berdiri di tempat. Lutfi menurunkan kakinya sepenuhnya ke aspal, memastikan motornya seimbang. Ia berdiri perlahan, tidak tergesa, tidak emosional. "Saya tidak melawan hukum," katanya. "Saya menolak diperlakukan semena-mena." Kalimat itu membuat Johnny kehilangan kendali. Wajahnya semakin merah, urat di lehernya menegang. Ia melambaikan tangan ke belakang tanpa menoleh. "Kalian maju," perintahnya dengan suara keras. Dua orang polisi mendekat dan berdiri di belakang Johnny, membentuk barisan intimidasi. Posisi mereka jelas, 3 lawan 1. Johnny seberam senyum tipis, puas dengan situasi yang ia ciptakan. "Nah, sekarang kau mau ngomong apa? Atau kau mau bikin masalah lebih besar?" Lutfi melirik singkat ke arah dua polisi di belakang Johnny. Tatapannya tidak menghakimi, hanya membaca. Ia lalu kembali menatap Johnny. "Masalah ini sudah besar sejak Bapak menyalahgunakan wewenang." Kalimat itu seperti tamparan. Johnny mendegus kasar. Tanpa peringatan, ia meraih tas kecil yang disandang Lutfi dan menariknya dengan paksa. "Apa ini? Bisa saja kau bawa barang terlarang." "Jangan sembarangan." Suara Lutfi meninggi untuk pertama kalinya. Ia menepis tangan Johnny. "Bapak tidak punya dasar." Tas itu hampir terlepas, namun Lutfi menahannya. Gerakan singkat itu membuat Johnny tersentak setengah langkah. Matanya membelalak, bukan karena sakit, tapi karena harga dirinya tersentuh. "Kau sudah kelewatan," teriak Johnny. "Melawan aparat, menghalangi tugas, dan sekarang berani menyentuh saya." Ia menunjuk Lutfi dengan jari gemetar oleh amarah. "Tangkap dia!" Kata-kata itu menggantung di udara. Anak buah Johnny ragu sesaat. Keraguan yang singkat tapi cukup untuk memperlihatkan bahwa tidak semua dari mereka sepenuhnya yakin dengan situasi ini. Lutfi menatap Johnny dengan dingin. Kalau begini caranya, bukan aparat namanya, tapi keparat. Suasana langsung meledak. Beberapa orang di antrean tersentak kaget. Ada yang menutup mulut, ada yang mundur selangkah. Johnny seperti disambar petir. Tangannya bergetar, napasnya memburu. Ia mengangkat tongkat polisi dan mendekatkannya ke leher Lutfi. Ancaman yang nyata dan terang-terangan. "Sekarang kau benar-benar melanggar hukum," ucap Johnny dengan suara bergetar menahan amarah. "Satu langkah lagi, kau habis." Lutfi tidak mundur. Ia berdiri tegak, wajahnya tenang meski situasi di hadapannya sudah berubah menjadi konfrontasi terbuka. Di balik ketenangan itu, insting lamanya mulai bekerja. Ia tahu, titik ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan kata-kata.
Dan tepat di saat tongkat itu semakin dekat dan perintah penangkapan kembali diulang dengan suara lebih keras, batas kesabaran pun benar-benar terlampaui. Suhu 1,65 derajat. Gerakan itu terjadi begitu cepat. Saat tongkat hampir menyentuh lehernya, Lutfi memiringkan tubuhnya setengah langkah. Tangannya naik, menepis pergelangan Joni dengan satu gerakan pendek namun presisi. Tongkat itu terlepas dari genggaman, berputar di udara sebelum jatuh ke aspal dengan bunyi keras. Dalam waktu yang sama, borgol di tangan Joni tersangkut di jari Lutfi, terlepas, lalu dilempar jauh hingga meluncur dan berhenti beberapa meter dari mereka. Hening sekejap menyelimuti lokasi. Semua mata membelalak. Tidak ada yang menyangka pria bermotor tua itu bergerak secepat itu. Kalau mau, suara Lutfi terdengar rendah namun tegas. Ayo, tangan kosong. Joni mundur setengah langkah tanpa sadar. Wajahnya menegang, bukan lagi karena marah, tapi karena terkejut. Harga dirinya tercabik di depan umum. Tatapan orang-orang di sekitar menusuk punggungnya. Beberapa ponsel kini jelas terangkat, merekam. Kau, Joni menggeram. Ia menggenggam tangan, lalu maju dengan serangan membabi buta. Pukulan pertama melesat lurus ke arah wajah Lutfi, penuh emosi tanpa perhitungan. Lutfi menghindar dengan tenang. Tubuhnya bergerak ringan, seolah sudah membaca arah serangan sebelum tangan itu benar-benar sampai. Ia tidak membalas langsung. Ia menunggu. Saat Joni kembali menyerang dengan ayunan kedua, Lutfi menangkap lengan itu, memutar pergelangan, lalu mendorong bahu Joni ke samping. Joni tersandung, hampir jatuh. "Serang dia!" teriak Joni panik. Dua anak buahnya langsung maju. Salah satu mencoba meraih Lutfi dari belakang. Lutfi menunduk cepat, memutar badan, dan mendorong siku ke arah dada lawannya. Dorongan itu cukup membuat polisi tersebut terhuyung dan jatuh terduduk. Polisi kedua mencoba menyerang dari samping, namun Lutfi sudah melangkah maju, memotong jarak, dan menahan gerakannya sebelum benar-benar berkembang. Dengan satu tarikan dan sapuan kaki, tubuh itu jatuh menghantam aspal. Semua terjadi tanpa teriakan, tanpa kemarahan berlebihan. Gerakan Lutfi rapi, terkontrol, dan efisien. Bukan gerakan orang jalanan, bukan juga gerakan orang yang hanya mengandalkan tenaga. Ini adalah gerakan seseorang yang terbiasa bertarung, terbiasa menghadapi situasi genting, dan terbiasa tetap tenang di tengah kekacauan. Joni bangkit dengan napas memburu. Matanya liar, napasnya berat. Ia kembali maju, namun kini langkahnya ragu. Ia menyerang lagi, namun emosinya menguasai segalanya. Lutfi menahan serangan itu, memutar tubuh Joni dan mendorongnya ke aspal. Joni terjatuh telentang, napasnya tercekak. Dalam hitungan detik, ketiganya sudah terkapar. Tidak ada darah, tidak ada jeritan. Hanya napas berat dan suara kendaraan yang kembali terdengar jelas, seolah dunia baru saja berhenti sesaat dan kini berjalan lagi. Orang-orang di sekitar terdiam, tidak ada yang berani bersuara. Beberapa anak buah polisi lain berdiri kaku, bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka melihat atasan mereka tergeletak dan melihat pria bermotor Astrea itu berdiri tenang, nyaris tanpa perubahan ekspresi. Joni menoleh ke arah Lutfi dengan wajah pucat. Suaranya parau, penuh ketakutan yang tak lagi bisa disembunyikan. "Siapa? Siapa kau sebenarnya?" Lutfi menatapnya lama. Tatapan itu bukan tatapan kemenangan, melainkan kekecewaan. Ia merogoh saku jaketnya perlahan. Gerakan itu membuat beberapa polisi refleks menegang. Namun Lutfi tidak peduli. Ia mengeluarkan sebuah kartu kecil, lalu membungkuk sedikit dan memperlihatkannya tepat di depan mata Joni. Wajah Joni berubah seketika. Matanya membesar, rahangnya terbuka, tubuhnya gemetar. Semua kesombongan yang tadi memenuhi dirinya runtuh dalam satu detik. Lutfi berdiri tegak kembali. "Sekarang, kau tahu," ucapnya dingin. Ia melangkah menjauh beberapa langkah, lalu mengeluarkan ponselnya. Jarinya menekan nomor yang sangat ia kenal. Suaranya tenang saat berbicara, seolah yang baru saja terjadi hanyalah urusan kecil. "Saya minta polisi militer ke lokasi, sekarang." Ia menutup telepon, menoleh ke arah ketiga polisi yang masih terkapar. Ia mengatakan,
Operasi ini selesai. Di kejauhan, suara sirena mulai terdengar pelan, semakin lama semakin jelas. Dan Johnny, yang tadi berdiri penuh kuasa, kini hanya bisa terbaring menunggu akibat dari semua yang telah ia lakukan. Suhu 1,655. Suhu 1,655. Suara sirena itu semakin mendekat, memantul di antara bangunan dan memenuhi jalanan yang sejak tadi tegang. Orang-orang yang menonton dari kejauhan mulai berbisik lebih keras. Beberapa pengendara yang tadinya hendak melanjutkan perjalanan memilih berhenti, penasaran dengan akhir dari kejadian yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi di pagi itu. Johnny masih terbaring di aspal. Dadanya Mike turun cepat. Matanya menatap kosong ke langit, lalu bergeser ke arah Lutfi yang berdiri beberapa langkah darinya. Tidak ada lagi amarah di wajahnya. Yang tersisa hanyalah ketakutan dan penyesalan yang datang terlambat. Dua anak buahnya juga belum bangkit sepenuhnya. Mereka saling pandang, bingung. Tubuh mereka terasa berat bukan karena luka, tapi karena rasa malu. Lutfi kembali ke motornya. Ia menegakkan Astrea tua itu, membersihkan sedikit debu di bodinya dengan telapak tangan. Gerakannya tenang, seolah semua yang terjadi barusan bukanlah pertarungan, melainkan gangguan kecil di perjalanan santainya. Ia tidak memaki, tidak mengancam, tidak pula menikmati situasi. Ketegasannya justru terasa lebih menekan daripada amarah. Tak lama kemudian, beberapa kendaraan berwarna gelap berhenti di sisi jalan. Polisi militer turun dengan langkah cepat dan teratur. Seragam mereka berbeda, sikap mereka pun berbeda. Tidak ada teriakan, tidak ada emosi berlebihan. Mereka langsung mengamati situasi, membaca posisi orang-orang, dan memahami siapa yang harus didatangi terlebih dahulu. Seorang perwira mendekati Lutfi dan memberi hormat. Gerakan itu spontan, penuh rasa hormat, tanpa ragu sedikitpun. Orang-orang yang melihatnya terdiam. Sebagian baru menyadari bahwa pria sederhana itu bukan orang sembarangan. "Kami menerima laporan, Pak," ucap perwira itu singkat. Lutfi mengangguk. 3 anggota ini, katanya sambil menoleh ke arah Johnny dan 2 anak buahnya, menyalahgunakan wewenang saat operasi. Ada intimidasi, kekerasan, dan tuduhan tanpa dasar. Perwira itu menoleh tajam ke arah ketiganya. Tatapannya dingin, profesional, tanpa ampun. Ia memberi isyarat. 2 polisi militer langsung mendekat, membantu Johnny berdiri. Kaki Johnny gemetar, wajahnya pucat pasi. Mulutnya terbuka, seolah ingin berkata sesuatu, tapi tak satu pun kata keluar. Saya hanya menjalankan tugas," ucap Johnny akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Perwira itu tidak menjawab. Borgol terpasang di pergelangan tangan Johnny. Kali ini dengan cara yang benar, tanpa emosi, tanpa pamer kuasa. 2 anak buahnya menyusul. Kepala mereka tertunduk, pandangan mereka tidak berani bertemu dengan siapapun. Di sekitar lokasi, suasana berubah. Tidak ada lagi ketegangan. Yang tersisa adalah keheningan penuh makna. Beberapa orang menghela napas lega. Ada yang menatap Lutfi dengan kagum. Ada pula yang menatap ketiga polisi itu dengan campuran kecewa dan marah. Sebelum dibawa pergi, Johnny sempat menoleh sekali lagi ke arah Lutfi. Matanya berkaca-kaca. "Saya salah," katanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Lutfi menatapnya sebentar. "Kesalahan terbesar bukan saat kau melanggar aturan, tapi saat kau lupa kenapa kau diberi wewenang." Kata-kata itu membuat Johnny menunduk semakin dalam. Polisi militer membawa mereka pergi. Sirena kembali terdengar. Kali ini menjauh. Jalanan perlahan kembali hidup. Operasi dihentikan. Kerucut lalu lintas dipinggirkan. Pengendara satu persatu melanjutkan perjalanan mereka, membawa cerita yang akan mereka ceritakan kembali kepada siapapun yang mau mendengar. Lutfi menaiki motornya. Ia menyalakan mesin Astrea tua itu. Suara khasnya kembali terdengar. Sebelum melaju, ia menoleh sebentar ke arah jalan yang baru saja menjadi saksi segalanya. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Hanya ekspresi tenang, seperti seseorang yang sudah terlalu sering melihat kekuasaan disalahgunakan. Ia menarik gas perlahan dan melaju pergi, menyatu kembali dengan arus kota. Namun bagi banyak orang yang menyaksikan hari itu, pemandangan pria sederhana bermotor tua itu tidak akan pernah dilupakan. Karena mereka baru saja melihat sendiri bagaimana wibawa sejati tidak pernah membutuhkan seragam, pangkat, atau suara keras untuk berdiri tegak.
Hari itu mungkin berakhir seperti hari biasa bagi kota, namun tidak bagi orang-orang yang menyaksikannya. Cerita tentang operasi jalanan yang berubah menjadi pelajaran pahit menyebar cepat. Di warung kopi, di grup pesan singkat, di media sosial, potongan video dan cerita dari mulut ke mulut beredar tanpa henti. Banyak yang awalnya tidak percaya, hingga mereka melihat sendiri rekaman seorang polisi arogan yang kehilangan kuasanya dalam hitungan menit. Sementara itu, Lutfi melanjutkan perjalanannya. Motor Astrea Pua itu membawanya menyusuri jalan-jalan kecil, melewati gang sempit dan deretan rumah sederhana. Angin pagi menyapu wajahnya, menenangkan sisa ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Ia berhenti sejenak di lampu merah, menatap pantulan dirinya di kaca toko. Tidak ada perubahan, ia tetap Lutfi yang sama. Seseorang yang percaya bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk menekan. Di tempat lain, Johnny duduk di dalam kendaraan polisi militer dengan tangan terborgol. Kepalanya tertunduk, pikirannya berputar tanpa arah. Setiap kata yang ia ucapkan pagi itu terngiang kembali di kepalanya. Setiap dorongan, setiap ancaman, kini terasa seperti beban yang menghantam dadanya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa kecilnya dirinya ketika seragam dan pangkat tak lagi bisa melindungi. Proses hukum berjalan. Pemeriksaan dimulai. Fakta-fakta dibuka satu persatu. Kesaksian warga mengalir. Rekaman video menjadi bukti bisu yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi ruang untuk berkelit. Tidak ada lagi tempat bersembunyi di balik jabatan. Beberapa hari kemudian, di jalan yang sama, operasi kembali digelar. Namun suasananya berbeda. Polisi-polisi berdiri dengan sikap lebih tenang, suara lebih rendah, dan perlakuan lebih manusiawi. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Seolah kejadian itu meninggalkan bekas yang dalam, bukan hanya bagi mereka yang terlibat, tapi bagi seluruh institusi. Lutfi kembali menjalani cutinya dengan sederhana. Ia tidak mencari pujian, ia tidak muncul di berita, ia tidak mengklaim apapun. Baginya, kejadian itu hanyalah pengingat bahwa keadilan harus dijaga bahkan ketika tidak ada yang tahu siapa kita sebenarnya. Dan di antara hiruk-pikuk kota, cerita itu hidup sebagai peringatan bahwa kekuasaan yang disalahgunakan akan runtuh oleh kesombongannya sendiri. Bahwa orang paling berbahaya bukanlah mereka yang berpangkat tinggi, melainkan mereka yang lupa akan tanggung jawabnya. Dan bahwa terkadang pelajaran terbesar datang dari sosok paling sederhana. Seorang pria dengan motor tua yang memilih diam sampai ketidakadilan memaksanya berdiri.